Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 13 untuk pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengantar-pengantar dari manajemen strategi. Sebelum kita mulai atau kita masuk materinya, perkenalkan kami dari kelompok 13 ada Jamie, silakan. Perkenalkan saya Jamie. Kemudian ada saya sendiri, perkenalkan saya Dilan Harga. Kemudian saya perkenalkan Muhammad Mufli sama Syarif. Baik, tanpa panjang lebar mungkin kita bisa langsung masuk ke materi dari pengantar manajemen strategi yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Hal ini menyangkut pemindaian lingkungan, baik eksternal maupun internal. Perumusan strategi atau yang bisa disebut perencanaan strategis jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Oleh karena itu, studi manajemen strategis menekankan pemantauan dan evaluasi peluang dan ancaman eksternal berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Awalnya, manajemen strategi pun disebut kebijakan bisnis, di mana menggabungkan topik-topik seperti perencanaan strategis, pemindaian lingkungan, dan juga analisis industri. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap dari manajemen strategi. Yang pertama terdapat perencanaan keuangan dasar, di mana manajer memulai perencanaan serius ketika mereka diminta untuk mengusulkan anggaran tahun berikutnya. Yang kedua terdapat perencanaan berbasis perkiraan, di mana anggaran tahunan menjadi kurang berguna dalam merangsang perencanaan jangka panjang. Manajer mengumpulkan data lingkungan yang tersedia, biasanya secara ad hoc dan memberikan tren saat ini 5 tahun ke depan. Selanjutnya pada fase ketiga, yaitu perencanaan strategis berorientasi eksternal. Perusahaan berusaha meningkatkan daya tanggapnya terhadap perubahan pasar dan persaingan dengan berpikir secara strategis. Dan yang terakhir atau keempat, terdapat manajemen strategis. Menyadari bahwa bahkan rencana strategis terbaik pun tidak ada artinya tanpa masukan dan komitmen dari manajer tingkat bawah. Manajemen puncak membentuk kelompok perencanaan manajer dan karyawan kunci di berbagai tingkatan dan berbagai departemen dan kelompok kerja. Mereka mengembangkan dan mengintegrasikan serangkaian rencana strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategis. Yang pertama yaitu rasa visi strategis yang lebih jelas untuk perusahaan. Kedua, fokus yang lebih tajam pada apa yang penting secara strategis. Ketiga, pemahamannya lebih tentang lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, proses perencanaan yang berorientasi pada masa depan. Baik, selanjutnya yaitu creating a learning organization. Manajemen strategis kini telah berkembang ke titik di mana nilai utamanya adalah membantu organisasi beroperasi dengan sukses dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Untuk menjadi kompetitif dalam lingkungan yang dinamis, perusahaan menjadi kurang birokratis dan lebih fleksibel. Dalam lingkungan yang stabil seperti ini, yang ada di tahun-tahun sebelumnya, strategi kompetitif hanya melibatkan pendefinisian posisi kompetitif dan kemudian mempertahankannya. Karena semakin sedikit waktu yang dibutuhkan satu produk atau teknologi untuk menggantikan yang lain, perusahaan menemukan bahwa tidak ada yang namanya keunggulan kompetitif permanen. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengembangkan fleksibilitas strategis, yang mana kemampuan untuk beralih dari satu strategi dominan ke strategi dominan lainnya. Fleksibilitas strategis menuntut komitmen jangka panjang untuk pengembangan dan pemeliharaan sumber daya penting. Ini juga menuntut agar perusahaan menjadi organisasi pembelajar atau organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan dan memodifikasi perilaku untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Pembelajaran organisasi merupakan komponen penting dari daya saing dalam lingkungan yang dinamis. Hal ini sangat penting untuk inovasi dan pengembangan produk baru. Organisasi pembelajar terampil dalam 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu memecahkan masalah secara sistematis, kedua bereksperimen dengan pendekatan baru, ketiga belajar dari pengalaman mereka sendiri dan sejarah masa lalu serta dari pengalaman orang lain, dan yang terakhir mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk
ke basic model of strategic management. Jadi dalam pengelolaan strategik gitu ya, perusahaan itu pasti memiliki model ya, model untuk membuat suatu keputusan dari pengelolaan strategis. Karena umumnya manajemen strategik itu adalah gimana caranya perusahaan mengambil sebuah keputusan yang strategik gitu ya, melalui tools-tools yang ada di dalam perusahaan. Nah, di sini kita akan belajar basic model. Basic model apa sih yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam membuat strategic management kayak gitu. Jadi ini umumnya ya, ini simpelnya adalah tahap-tahap atau fase-fase di mana perusahaan melakukan manajemen strategik. Yang pertama, perusahaan itu melakukan environmental scanning, kemudian strategy formulation, kemudian ada strategy implementation dari strategi yang udah dibuat di tahap sebelumnya ini, kemudian yang terakhir ada evaluation and control. Nah, dari sini perusahaan itu memberikan feedback kepada masing-masing tahap yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan memberikan koreksi apabila setiap tahapannya itu terdapat suatu hambatan atau ingin meningkatkan tahap-tahap yang dilakukan oleh perusahaan. Kita akan bahas lebih detail gitu ya. Yang pertama ada environmental scanning atau tahapan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan strategik. Environmental scanning itu apa sih gitu ya? Jadi environmental scanning itu adalah memantau, mengevaluasi, dan mengumumkan kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan terkait perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Jadi ya environmental scanning itu kan berarti meng-scan atau melakukan scanning gitu ya terhadap lingkungan internal maupun eksternal gitu. Nah, kemudian tujuannya apa environmental scanning kayak gitu? Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategik untuk menentukan masa depan perusahaan. Jadi kayak lebih ke perusahaan ini mau dibawa kemana gitu. Arahnya mau dibawa kemana ke depannya. Toolsnya apa? Toolsnya yang paling dasar itu adalah SWOT analysis. Jadi dari SWOT analysis ini kita bisa bagi menjadi dua ya. Jadi ada analisis internal dan eksternal. Analisis internal itu ada strength dan weakness ini. Jadi dari perusahaan, dari lingkungan perusahaan internalnya sendiri. Kemudian perusahaan juga melakukan scanning eksternal gitu, scanning lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis opportunity dan ancaman yang diperoleh oleh perusahaan dari lingkungan eksternal. Ini adalah variabel-variabel lingkungan yang dianalisis oleh perusahaan dengan metode analisis SWOT. Lingkungan internal itu ada structure, ada struktur organisasi, ada budaya, dan ada sumber daya yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, di luar dari internal environment ini, itu adalah external environment yang mana sangat-sangat kompleks. Di sini dibagi menjadi task environment, society environment, dan external environment secara general. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah pengembangan rencana jangka panjang dari tahapan sebelumnya atau dari analisis SWOT yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, di dalam strategi formulation ini ada beberapa bentuk gitu ya. Yang pertama itu ada pembentukan misi. Jadi pembentukan misi ini adalah kalau perusahaan itu punya misi, artinya perusahaan itu tuh punya tujuan gitu. Alasan kenapa organisasi atau perusahaan ini tuh ada gitu. Karena adanya mission ini membuat eksistensi organisasi itu tuh ada gitu. Eksistensi organisasi itu nyata kayak gitu. Kemudian ada objectives. Objectives ini lebih ke hasil akhir dari aktivitas yang telah direncanakan. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah memiliki gambaran objectives dan misinya seperti apa, perusahaan membentuk itu strategi. Jadi membentuk rencana bagaimana caranya perusahaan mencapai visi dan mencapai misi dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari strategi yang dibentuk sama perusahaan itu didukung sama yang namanya policies. Policies itu adalah kebijakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau perusahaan ingin mencapai suatu misi atau tujuan, kan perusahaan merencanakan strategi nih. Tapi kan perusahaan tidak bisa dengan mudah gitu ya membuat strategi begitu aja. Jadi perusahaan juga harus membuat policy atau kebijakan kayak gitu. Kebijakan yang dijadikan pedoman oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai misi dan tujuannya tersebut. Selanjutnya ada fase dari strategi implementation. Nah, fase dari strategi implementation ini adalah implementasi dari strategi yang udah dibuat sama perusahaan sebelumnya, teman-teman. Jadi di dalam implementasi ini, perusahaan itu mengimplementasikan 3 hal, yaitu pembuatan program,
Ya, program mungkin kita udah sering dengar yang namanya program kerja di organisasi. Nah, program kerja kan itu dibentuk untuk mencapai visi dari suatu organisasi, makanya ada program kerja, ya kan? Nah, sama di perusahaan juga seperti itu. Jadi, program di dalam perusahaan itu adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mencapai single use plan. Maksudnya single use plan di sini apa? Single use plan itu adalah program yang dilakukan sekali dalam suatu perencanaan. Jadi, satu kali dalam satu periode. Kemudian, dalam membentuk suatu program, perusahaan juga pasti harus menentukan yang namanya budget. Nah, budget ini itu adalah anggaran yang dibutuhkan pada suatu program yang sudah dibentuk sama perusahaan. Supaya perusahaan itu memiliki cash inflow yang baik gitu, biar tidak defisit cash flows, jadi perusahaan menentukan anggaran. Kemudian kalau perusahaan sudah memiliki budget plan, perusahaan juga membuat yang namanya prosedur. Nah, prosedur di sini adalah bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa melaksanakan program-program yang sudah dibentuk. Kemudian langkah terakhir, kalau perusahaan sudah melakukan implementasi strategi gitu ya, sudah dilakukan, sudah dijalankan, pasti ada yang namanya evaluation and control, yaitu adalah proses monitoring kegiatan dan kinerja perusahaan. Jadi, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh perusahaan sampai ke implementasi strateginya gitu ya, sampai ada programnya, itu dievaluasi. Ya, dievaluasi terus dilihat program A, B, dan C ini tuh seberapa bagus dampaknya untuk perusahaan. Kinerja yang dihasilkan dari suatu program tersebut itu tuh bagaimana? Nah, itu dilakukan di fase terakhir ini yaitu evaluation and control. Nah, kinerja sendiri itu apa sih? Performance atau kinerja itu merupakan hasil aktual dari sebuah kegiatan. Jadi, lebih ke arah melihat progres dari sebuah program itu gimana, itu adalah performance atau kinerja, teman-teman. Ini meringkas gitu dari seluruh kegiatan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas atau akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai initiation of strategy atau triggering event. Jadi kayak di sini tuh beberapa perubahan strategi yang dipicu oleh beberapa peristiwa. Berikut adalah 5 contoh peristiwa yang memicu adanya stimulus untuk melakukan perubahan strategi. Nah, yang pertama itu adalah new CEO atau CEO baru. Jadi kayak ibaratnya sebelumnya mungkin ada CEO yang lama, nah terus diganti dengan CEO yang baru. Otomatis semua kebijakan, semua strategis pasti berubah. Nah, itu dapat memicu perubahan strategi. Selanjutnya itu adalah external intervention. Jadi contoh dari external intervention ini adalah pelanggan utama yang mengeluh tentang adanya cacat produk yang serius. Jadi kayak dengan adanya keluhan tersebut, itu juga bisa memicu strategi. Nah, yang ketiga itu adalah threat of a change in ownership. Jadi kayak ini tuh pengambilan, adanya ancaman perubahan kepemilikan. Nah, jadi perusahaan lain bisa aja mengambil alih perusahaan dengan membeli saham. Jadi otomatis strategi dari perusahaan tersebut bisa aja berubah. Nah, selanjutnya adalah performance gap. Nah, kalau untuk performance gap ini itu lebih ke kesenjangan kinerja. Jadi ketika kinerja nggak memenuhi harapan, itu kan otomatis secara keuntungan perusahaan juga berkurang. Nah, otomatis si perubahan strategi juga harus dilakukan. Maka dari itu, si kesenjangan kinerja ini dapat memicu adanya perubahan strategi. Nah, selanjutnya adalah strategic inflection point. Jadi, kalau untuk strategic inflection point ini, pertama kali dia dicetuskan oleh Andy Grove, mantan CEO Intel Corporation. Nah, kenapa sih strategic inflection point ini bisa memicu adanya perubahan strategi? Nah, karena strategic inflection point ini dia lebih menekankan perubahan ini lebih ke perubahan besar kepada pengenalan teknologi baru, terus juga lingkungan peraturannya juga berbeda, terus
perubahan pada value si pelanggan. Jadi kayak apa sih yang disukai sama pelanggan pasti kan berubah-ubah kan. Maka dari itu peristiwa strategic inflection point ini juga dapat mempengaruhi perubahan strategi. Oke, bisa langsung next. Strategic decision making, jadi pengambilan keputusan yang strategis. Oke, mungkin bisa langsung di next. What makes a decision strategic? Ketika organisasi tumbuh lebih besar, pastinya lingkungannya kan itu menjadi tidak pasti. Terus juga lebih kompleks. Terus segala keputusan itu menjadi lebih rumit dan juga sulit untuk dibuat. Maka dari itu dibutuhkan keputusan strategis, karena keputusan strategik ini dia berhubungan dengan masa depan yang jangka panjang. Nah, keputusan strategik ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah rare atau langka, kedua adalah consequential, itu adalah konsekuensial, dan yang ketiga adalah direktif atau arahan. Nah, kalau untuk yang langka ini, dia tidak memiliki presiden untuk diikuti. Dan untuk yang kedua, konsekuensial, itu keputusan strategis membutuhkan sumber daya yang substansial dan menuntut banyak hal. Untuk yang ketiga itu direktif, jadi keputusan strategik itu menetapkan presiden untuk membuat keputusan yang lebih rendah. Oke. Selanjutnya itu adalah Mintzberg modes of strategic decision making. Apa ya? Cara pengambilan keputusan yang strategis menurut Mintzberg. Pendekatan yang paling khas dalam pengambilan keputusan strategi diantaranya pertama mode entrepreneurial, terus kedua adalah mode adaptif, dan yang ketiga mode planning atau perencanaan. Nah, untuk mode entrepreneurial ini atau wirausaha itu fokusnya pastinya kepada peluang. Nah, untuk mode adaptif ini dia biasanya bercirikan solusi reaktif untuk menangani masalah yang ada. Untuk yang ketiga, planning atau modus perencanaan, itu biasanya dia melibatkan pengumpulan informasi yang tepat secara sistematis. Nah, mode planning ini dia mencakup 2 hal yang di atas, baik itu entrepreneurial mode dan juga adaptive mode. Untuk materi yang terakhir adalah strategic decision making process. Mungkin pada materi kali ini saya menjelaskan proses dari pengambilan keputusan ini dalam 5 tahap. Nah, untuk yang pertama itu mengevaluasi hasil kinerja saat ini. Oke. Untuk selanjutnya itu prosesnya adalah meninjau tata kelola perusahaan, baik kinerja dewan direksi maupun manajemen puncak perusahaan. Dan untuk tahap yang ketiga itu lebih ke memindai dan menilai lingkungan eksternal. Dan untuk tahap keempat itu memindai dan menilai lingkungan internal. Untuk tahap terakhir itu adalah menganalisis faktor strategis atau SWOT. Yang pertama itu untuk menentukan area masalah dan juga meninjau ulang visi misi tujuan perusahaan sebagaimana diperlukan. Mungkin dari saya sekian, bisa diserahkan langsung ke Dilan. Baik, terima kasih kepada Jemi dan Martin telah menyampaikan paparannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.